Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ya, Septi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Septi. Bu Septi, apa kabar, Bu Bu Putri, Septi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bu Septi, apa kabar? Ya Allah, padahal udah full ini loh. Nge-freeze Halo, lagi ya? Ya, halo. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ada apa nih tumben telepon? Iya, ini eh pengen curhat nih sama Bu Septi. Bu Septi ada waktu kapan ya, biar kita Ya bisa Allah, ketemu? iya, curhat ya kayak Mama Dede deh. Oke, iya Iya, ada nanti sore boleh lah, mumpung saya santai. Monggo, iya, monggo kalau mau main ke rumah atau mau ketemu di mana silakan Bu. iya. Nanti kita ketemu di itu ya, di Patih Sampun aja ya, sambil itu ngebakso, sambil jajan gitu ya, Bu Oh, iya. Septi. Wah, enak nih kayaknya nih. Iya. Oke, Iya, nanti sore boleh, kita boleh. ketemu ya. Nanti aku ke situ ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berjalan sebentar. Assalamualaikum Bu Putri, lama nungguin ya? Waalaikumsalam. Iya, ini enggak lama kok. Tadi nunggu sambil sambil ngemil-ngemil itu, ngemil seblak tadi tuh. Aduh, ada apa nih? Ada apa nih? Ngomong-ngomong, ada apa? Iya, UKM ini fokus mau banget. mm, mau curhat nih Bu Septi, mau cerita. Saya punya Hmm, sedikit kesulitan ya. Pengen dapat solusinya kayak gitu Bu Septi. iya, monggo-monggo cerita saja. Siapa tahu bisa membantu. Iya, jadi gini Bu Septi kan eh, saya di TK memiliki banyak tugas seperti Iya. seperti jadi operator Hmm, di TK juga, serta ada di tempat lain juga saya juga menjadi operator. iya, iya. Kemudian saya juga ngehandle untuk kegiatan TK, terus sambil ngajar juga, menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak. Di samping itu, Hmm. secara tidak terduga saya lulus seleksi guru penggerak ini Bu Ya, Septi. alhamdulillah ya Bu Putri ya. Iya, jadi memang tugasnya itu bertumpuk-tumpuk seperti ya Hmm. banyak banyak sekali tugasnya kayak gitu ya Bu Septi ya. Iya. Itu kadang bingung bagi waktunya Bu Septi karena terlalu banyak tugas yang harus saya selesaikan segera, dan masing-masing tugas itu punya deadline kayak gitu yang harus saya Hmm. selesaikan. Jadi kadang saya merasa keteteran kayak gitu Bu Septi. Gimana Iya, ya? iya, iya. Ya, saya sebenarnya sih sangat, wah sangat berat Bu Putri itu luar biasa banget ya Bu Putri, semangatnya tinggi sekali. Biasa terlihat di suatu acara ya ada Bu Putri, di acara lain ada Bu Putri lagi kan. Sepertinya semangat sekali itu ya Bu ya. Tapi Hmm. ini nih saya mau tanya dulu lah. Kira-kira Bu Putri melakukan semua itu tujuannya untuk apa sih Bu? Kirain Mm-mm. melakukan ini ya apa hanya kesenangan semata atau apa sebenarnya yang Bu Putri itu lakukan, tujuannya itu apa? Iya, eh, jadi kalau di dalam lembaga, di TK gitu, sepertinya tidak hanya di lembaga saya saja, tapi sepertinya ini sudah sebuah peraturan umum ya, Bu Septi. Iya. Peraturan umum untuk para para apa ya namanya ya, para pemuda, istilahnya yang paling muda. Pemuda yang berkarya ya Bu ya. Peraturan umum yang berlaku. Mm-mm. Jadi yang paling muda itu biasanya yang sering banyak tambahan tugasnya kayak gitu. Iya. Nah, saya karena kebetulan di setiap tempat itu saya yang Mm-mm. paling muda. Jadi otomatis ya begitu, saya punya tugas tambahan yang lebih
lebih dari teman yang lain kayak gitu, karena mungkin dianggap lebih bisa, lebih mampu untuk mengerjakan tugasnya kayak gitu Bu Septi. Ya, jadi sayanya bingung. Bukan karena terpaksa kan Bu, bukan. Ya bukan terpaksa juga, cuma karena di dalam lembaga itu juga apalagi kalau banyak atau lebih dominan yang sepuh gitu, Iya. lebih dominan yang senior, tapi yang sudah istilahnya sudah hampir pensiun kayak gitu, Iya. usianya sudah hampir sudah hampir pensiun seperti itu. Terus karena saya di situ paling muda, jadinya ya otomatis yang bisa mengerjakan tidak mungkin yang sepuh itu untuk saya pasrahi untuk Iya. mengerjakan seperti dapodik atau mengerjakan lemburan yang sifatnya seperti data kayak gitu yang harus dilaksanakan dengan segera dan otomatis menggunakan IT kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi kan ya siapa lagi kalau bukan yang kalau bukan yang paling yang paling muda kayak gitu ya, yang bisa Memang ya Bu ya. Kalau mengadaptasi. tidak ada yang istilahnya pemalangan lelah itu nggak akan jalan ya Bu ya. Iya. Kita kalaupun ya udahlah Bu ini ngerjakan sendiri kayaknya nanti nggak selesai ya Bu, takutnya Bu Putri lagi yang mengerjakannya. Iya, Itu saya salut banget sama Bu Putri, sudah ya bukannya memang apa namanya sok pinter ya Bu ya, enggak ya, itu memang karena Bu Putri kembali lagi pada niat awal yang udah bagus sekali, yang istilahnya tetap semangat mau belajar tuh, wah perlu diacungin 4 jempol oleh Bu Putri banget lah itu. Nah, kira-kira nih ya kalau Bu Putri udah tahu tujuannya, udah tahu apa namanya kegiatan-kegiatan Bu Putri yang setumpuk itu, kira-kira Bu Putri itu punya kekuatan apa sih? Kok sampai maksudnya bukan kekuatan ya, caranya punya nilai apa sih yang ada pada diri Bu Putri ketika saya ini bisa, saya ini bismillah lah maju lah. Kira-kira yang ada pada diri Bu Putri itu apa sih? Selain tadi yang apa cekatan, lelahan, Bu Putri pasti udah bisa memetakan diri Bu Putri sendiri. Kira-kira nih yang ada pada diri aku nih apa? Kok Bu Putri sampai mau jadi operator, mau mengikuti kegiatan ini itu. Boleh lah Iya. sharing dulu itu sama saya. Yang pertama dari guru penggerak ya Bu Septi ya, pertama ya. Itu saya tuh dari awal karena ini sifatnya saya tidak benar-benar tidak pernah menduga kalau bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi saya pada awalnya memang merasa nanti gimana ya, bisa apa enggak saya mengerjakan berbarengan dengan tugas-tugas kewajiban saya yang lain kayak gitu. Nah, jadi saya setelah sudah menjalani dari awal dari modul 1.1 sampai yang sekarang modul 2.3 itu saya memperoleh banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmunya kayak gitu. Dari yang saya belum tahu tentang Merdeka Belajar, saya tidak tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro yang ternyata berbeda dengan apa yang saya pahami sebelumnya, Bu Septi. Jadi itu merupakan sebuah kekuatan ya, kekuatan tambahan, Power ya Bu. power tambahan bagi diri sendiri untuk bisa memajukan atau membawa perubahan pada lembaga saya di TK untuk berubah ke arah yang lebih baik, kayak dalam pembelajaran ataupun saya juga melaksanakan budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Memang ilmunya sangat
luar biasa bermanfaat apabila kita bisa mengimplementasikannya dengan maksimal, dengan baik, itu perubahannya sedikit sedikit demi sedikit terasa sangat nyata. Nah, Iya. di situ saya ambil itu sebagai kekuatan saya, Bu Septi, Ya untuk alhamdulillah banget ya menghadapi. Bu Putri ya. Iya, dari jutaan orang yang mendaftar ya Bu, akhirnya Bu Putri bisa lolos karena itu sudah syukur alhamdulillah sekali Bu. Nah, ketika Bu Putri udah tahu nih, wah saya ini punya kekuatan inilah, saya insya Allah bisa lah gitu ya. Bu Putri tuh kira-kira tuh melihat apa sih Bu? Maksudnya ada titik tujuh Bu Putri itu kemana ketika saya mau mengikuti semua ini? Selain ilmu tadi ya Bu yang udah Bu Putri jelaskan banyak sekali. Ketika Bu Putri saya nih mau melaksanakan ini loh, wah di sana tuh ada sesuatu yang wah menarik untuk saya, kan pasti ada seperti itu Bu, nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang menarik ketika Bu Putri mau melakukannya kan, seperti itulah Bu ya, hal sepelenya. Kira-kira Iya. di sana tuh ada apa sih Bu ketika Bu Putri mau capek-capek lah, mau mengurangi waktu bermain lah, mengurangi waktu dengan keluarga, dengan pacar, dengan iya dengan teman-teman. Kira-kira ada apa sih Bu yang di sana? Iya, itu di sana itu ada sebuah peluang yang sebenarnya peluang itu lebih ke saya melihatnya lebih ke pribadi juga ya, kepribadian juga, Iya. kepribadian ketika mengikuti guru penggerak juga di samping itu dengan bertugas kewajiban yang lain itu di situ melatih saya untuk bisa mengatasi beberapa misalnya beberapa tugas gitu, beberapa tugas dengan baik, bisa memanage waktu dan Iya. sekaligus memanage diri sendiri karena ketika berada pada kondisi yang bertumpuk, tugas yang bertumpuk, kemudian deadline yang kejar-kejaran, otomatis mempengaruhi kondisi emosional saya kayak gitu. Nah, di situ sebagai peluang saya untuk memperbaiki diri kayak gitu, untuk bisa melatih diri untuk dapat memanage, terutama memanage kondisi emosional saya kayak Iya. gitu. Seperti di situ juga termasuk salah satu yang saya yang saya bayangkan, yang saya tuju selain tadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Banyak memajukan sekali ya Bu ya. lembaga kayak gitu, itu juga sangat berpengaruh besar terhadap diri saya kayak gitu Bu Septi. Ya, saya setuju banget ya Bu ya, ketika kita ada tanggung jawab seperti Bu Putri tadi tuh melatih Bu Putri jadi disiplin sepertinya ya Bu ya. Iya, Juga melatih tadi emosional benar sekali Bu, ketika ada banyak sekali pekerjaan bertumpuk Bu Putri mampu menyelesaikannya dengan deadline yang tepat ya, walaupun untuk hasil akhir kan nanti kita serahkan tetaplah kepada yang di atas, ataupun nanti kalaupun jadi guru penggerak ada yang menilai lah istilahnya ya. Yang penting kan Bu Putri sudah memegang teguh kalau hasil tidak akan proses tidak akan mempengaruhi hasil ya Bu ya. Iya, saya percaya banget dengan Bu Putri. Nah pasti di setiap jalan ya Bu, di setiap kegiatannya Bu Putri itu pastilah nggak akan semulus jalan. Kalau jalan tol aja tetap ada rintangannya ya Bu ya. Iya. Ada hambatannya, ada gangguannya, baik itu dari diri Bu Putri sendiri, dari orang lain, dari lingkungan. Itu seperti apa sih Bu contoh hambatan gangguannya itu yang muncul lah, dan bagaimana Bu menyikapinya? Contoh hambatan yang muncul itu, saya itu tipe orang yang pelupa Bu Septi. Oh ya, lupa. Jadi ya walaupun dengan tugas-tugas yang banyak itu terkadang saya punya ketakutan ada sesuatu yang terlewat kayak gitu, karena memang
pernah suatu waktu memang saya melewatkan ada tugas yang terlewat kayak gitu karena saking banyaknya dan Sibuk ya, Bu, ya. karena saya lupa juga dengan tugas yang bertumpuk, jadi sempat ada yang ketinggalan, sempat ada yang ternyata udah hampir deadline tapi saya belum menyelesaikan, jadi merasa kondisi emosionalnya juga kan otomatis Dipengaruhi ya, Bu. langsung ngedrop gitu kan ya, langsung down gitu karena aduh udah mau deadline tapi ternyata ada tugas yang kelewat, ada tugas yang belum saya kerjakan kayak gitu. Itu tuh hambatan terbesar Bu Septi karena takut untuk kalau tugasnya kelewat kan otomatis ada sebuah konsekuensi ya Bu Septi ya. Iya, memang Bu. Yang saya takutkan di situ yang saya was-was untuk ini hambatan yang selalu saya takutkan kayak gitu Bu Septi. Jadi memang dari diri Bu Putri yang lebih dominan ya Bu ya. Nah, itu kita harus tahu lah, harus ada caranya lah bagaimana. Kan yang tahu nih diri Bu Putri sendiri nih ya. Bu Putri sendiri yang merasakan, dari Bu Putri sendiri dirasakan Bu Putri sendiri. Kira-kira biar aku nggak begini, biar Bu Putri tuh merasa enjoy itu gimana? Biar semua jalan dengan seimbang, Bu Putri nyaman, deadline terselesaikan. Bagaimana Bu Putri menyikapinya? Kalau rencana saya sih, mungkin saya bakalan mencatat ya Bu Septi ya, catat beberapa tugas dan sekaligus deadline-nya tidak kelupaan kayak gitu ya, karena saya memang orangnya pelupa sekali, jadi rencana saya yaitu mencatat tugasnya apa saja, deadline-nya kapan, kemudian sambil kalau ada yang perlu dicatat kayak rencananya di tugas itu tuh saya harus ngapain, saya harus apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi biar sekaligus di situ saya bisa mantau, oh saya butuh ini kayak gitu. Terus juga kalau yang untuk guru penggerak saya juga mengantisipasinya dengan mengingatkan diri sendiri melalui orang lain kayak gitu Bu Septi, kayak di dalam kelompok saya juga mengingatkan tugas di kelompok itu pada setiap setiap sesinya, seperti ya misal mulai hari ini sudah masuk modul baru kayak gitu kan, sudah masuk ke mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian saya tulis itu, saya catat di situ seperti sekaligus tugasnya, kayak misalkan nanti di demonstrasi kontekstual tugasnya ini kayak gitu kan, saya catat tugas hari itu apa, kemudian due date-nya itu kapan, sekaligus untuk mengingatkan diri saya sendiri juga lewat situ Bu Septi. Saya kira saya merencanakannya seperti itu. Gimana ya Bu Septi? Bu, nge-freeze Bu. Bu Septi. Bu. Halo Bu Septi. Ya keluar. Bu Septinya keluar. Mohon maaf Bu Putri, ya Allah sinyal aku kepental. Astagfirullah. Ya Bu Septi, nggak apa-apa.
Iya ya Allah. Nah Bu, untuk prioritasnya bagus banget rencana Bu Putri ya. Saya sangat Mm-mm. setuju dengan Bu Putri membuat list-list itu. Bu Putri akan tidak akan mudah lupa. Terus tadi mengingatkan dengan teman itu juga hal yang bagus sekali. Selain Bu Putri dapat pahala, juga ya membantu kesulitan mereka lah ya. Saling mengingat Mm-mm. sebagai bisa jadikan alarm Bu Putri sendiri. Nah, Iya. terus nih, saya ingin tahu lagi nih Bu Putri ya, tadi udah dijelaskan banget rencananya banyak sekali. Kira-kira ada nggak sih strategi yang khusus, strategi jitu nih Bu Putri untuk mencapai eh, caranya untuk menyeimbangkan semua kegiatan Bu Putri. Nah, apa strategi khususnya Bu? Strategi khusus ya Bu Septi ya. Kalau Iya. strategi khusus itu saya biasa biasa mengerjakan sendiri gitu ya Bu Septi, karena Mm-mm. memang mungkin karena dikejar-kejar waktu, jadi saya berusaha untuk fokus mengerjakan tapi sendiri kayak gitu. Kalau strateginya sih saya akan mencoba ini ya, kayak misalkan contoh di lembaga saya di TK kayak gitu, ketika Ya. saya memang benar-benar keteteran dan saya bingung untuk mengerjakan tugasnya, ada yang kesulitan kayak gitu, saya mencoba untuk kolaborasi dengan rekan atau dengan kepala Mm-mm. sekolah yang beliau juga dalam hal IT lumayan cukup bisa kayak gitu. Jadi Ya, cukup alhamdulillah ya memahami, Bu. apalagi sebagai kepala sekolah cukup tahu banyak hal kayak gitu. Ya. Jadi mungkin untuk mengurangi Mm-mm. kesulitan, saya bisa berbagi dengan kepala sekolah ya, berbagi kesulitan. Iya Ya, ya Bu ya. berbagi, Mm-mm. ya, biar Ini saya tuh, juga punya jalan uh-uh. keluar kayak gitu. Nah ini Istilahnya memang berdiskusi dengan kepala sekolah atau berdiskusi dengan rekan yang lain gitu kan. Bisa mm-mm. saja saya juga berdiskusi dengan eh, rekan kerja Iya, dari lembaga lain lembaga lain ya Bu. Mm-mm. ketika saya mengalami kesulitan dan ketika kepala sekolahnya juga tidak menemukan solusi gitu kan, Mm-mm. saya juga bisa mendiskusikan dengan rekan lain yang ada di lembaga lain gitu ya, Iya. kayak Bu Septi lah Mm-mm. contohnya itu ya. Ya alhamdulillah banget ya udah Bu Putri punya semangat tinggi, lingkungan Hmm, mendukung, terus banyak yang perhatian lah intinya ya. Kalau untuk hal yang hmm, baik sih insya Allah saya rasa sih ada jalan ya Bu Putri ya dengan iya. kesulitan. Yang penting itu Bu, selalu Bu Putri yang saya lihat itu semangat dan Hmm. kayaknya tidak lupa makan itu ya, Wek, yang Oh, utamanya itu. Iya, jangan saya meninggalkan kalau rutinitas itu. kalau Mhm. kalau bertugas itu harus sambil ngemil Bu. Ya betul, Kalau nggak betul ngemil banget. nggak semangat. Mhm. Nah itu juga yang kalau bikin, perasaan Bu Putri nyaman tuh, wah Hmm. dilaksanakan saja, Bu. Nah, kira-kira nih mau dimulai kapan nih? Nah, Bu Putri punya, rencana banyak sekali, punya strategi yang wah sangat jitu banget, kira-kira mau dilaksanakan kapan untuk mengurangi apa tadi ya, kegalauan Bu Putri yang kira-kira, gimana nih membagi waktunya? Kira-kira ayo mau dimulai kapan nih Oh dari Bu iya. Putrinya? Oh Iya. dimulai sekarang juga dong. Wah, Nggak lebih usah lebih baik ditunda-tunda. ya. Mhm. Iya, nggak usah ditunda-tunda nih contohnya nanti ketika ini sudah selesai, nanti kan Iya. saya catat gitu apa yang harus diunggah kayak gitu ya. Contohnya Mhm. ini rekaman ini harus diunggah nih. Apalagi dalam durasi Mhm. waktunya cukup lama sampai 1 jam gitu kan. Dan saya Iya. juga masih deg-degan ini hasil rekamannya kayak apa. Jadi untuk melakukan perubahan itu harus sesegera mungkin kayak gitu untuk mewujudkan Iya. rencana yang saya ceritakan tadi harus harus Mhm. segera, jadi harus sekarang juga nggak usah ditunda-tunda. Nanti Untuk misal oh ada lagi mhm. tugas seperti yang kemarin kemarin malam
tentang refleksi gitu, refleksinya Iya. kita itu kan juga harus diunggah, sama itu juga saya catat kan. Terus due date-nya itu juga sudah saya ingat-ingat. Due date-nya itu Iya, iya, iya. tanggal Kalau saat 4 Oktober ini sudah mhm, langsung saya ingat Bu Septi, sudah langsung saya catat dan tadi ya, juga sudah dinyatakan langsung oleh Ibu Fasil tercinta kita, ada Bu Supriyarni ya. Tadi iya. sudah uh, mengingatkan, sudah istilahnya apa ya, memberi masukan kalau mengunggah tugas Mhm. itu sebelum due date kayak gitu Deadline, ya. iya. Nah tadi sudah dikasih tahu kalau waktunya tuh Iya. nanti maksimal malam minggu gitu ya. Jadi saya malam mingguannya ngunggah tugas gitu. Wis perlu Iya, iya, ingat-ingat iya. pokoknya saya tuh. Mhm. Nah di situ Betul. pokoknya saya laksanakan sesegera mungkin lah Bu Septi. Hebat sekali Bu Putri, apakah memang harus disegerakan ya Bu Putri ya. Niat yang baik itu harus cepet-cepet, takut lupa. Takut lupa nanti Iya. akan menumpuk, benar sekali Bu Putri ya. Nah, kira-kira ini udah banyak sekali tadi Bu Putri ceritakan. Kira-kira yang menurut Bu Putri ini ketika target keberhasilan Bu Putri itu diukur dari apa sih? Apakah kita sudah menyelesaikan tugas, udah, ini saya berhasil loh udah menyelesaikan tugas, atau Mm-mm. ketika saya bisa membantu teman saya seperti di Dapodik tadi, Ibu saya sudah menyelesaikan Mm-mm. tugas Ibu, saya udah plong, atau bagaimana Bu Putri? Yang Bu Putri rasakan ketika Bu Putri sudah berhasil itu yang bagaimana? Menurut saya keberhasilan itu bukan ketika sudah mengerjakan tugas selesai terus dibilang berhasil kayak gitu ya Bu Septi. Contohnya saja ketika sudah mengerjakan tugas guru penggerak sudah selesai nih, ini kita tugas yang ruang Ya, Bu, kolaborasi Bu, sudah selesai. Jadi sampai sini aja Bu, kayak gitu kan mungkin. Bu, Ya, nah, stop deh. nge-freeze kok. Itu Bu Septi nge-freeze tuh. Bu, Bu, Iya, kurang gimana? Bu. Iya, Hah? saya masih kurang. Gimana? Masih keputus-putus itu sinyalnya kayaknya. Nge-freeze lagi. Halo Bu, Ya, iya ini aku hujannya jadinya begini nih, sinyalnya naik turun. iya nggak apa-apa ini udah hampir udah hampir itu Eh, kan. kalau Mhm, Ibu kalau Ibu Septi, kalau Ibu Septi dan Ibu Putri udah selesai boleh ke main room ya. Iya, iya. Saya jawab dulu pertanyaannya Bu Septi tadi ya. Bu Septi masih nge-freeze apa gimana Bu Septi? Halo Bu Septi. Bu Septi. Sinyalnya Bu Septi naik turun, Bu. Jadi waktunya Ya. sinyalnya Bu Septi itu Hmm. naik turun dari tadi sering nge-freeze. Oh. Nah, gini aja Ibu, kalau nggak bisa malam ini ngerekam, besok boleh nanti lihat hasilnya. Kalau nggak bagus bisa diulang kembali. Seperti itu. Iya, itu Bu Septinya masih hadir apa enggak Bu Septi? Masih itu kayaknya. Oh, keluar lagi dia. Heeh. Padahal tinggal dikit ini. Tinggal bagian yang terakhir. Hmm. Keluar. halo, Udah. halo, ya Iya, Allah, iya, kalau hujan gini Bu, iya maaf ya ya. Bu ya. Ya, ya udah Bu Septi, ini tinggal dikit Ada lagi. suaranya nggak? Ada. Tinggal dikit lagi yuk, Bu Septi semangat. Ini sebelum masuk ke main room, tak jawab dulu ya yang tadi ya. Dua-duanya. Sudah dapat jawaban saya yang separuh jalan tadi ya tentang keberhasilan ya Bu Septi Iya, ya. iya sebentar Bu. Gimana Bu Septi? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bu, ya awan udah bagus sekali tadi penjelasannya Bu Putri. Saya senang banget dengan semangatnya Bu Putri. Dan kira-kira Bu Putri ini punya komitmen apa sih untuk mewujudkan semua itu? Komitmen yang Bu Putri pegang begitu apa?
Nah, komitmen yang saya pegang itu tanggung jawab Bu Septi. Jadi Mm-mm. eh, jadi dalam setiap tempat dimanapun berada, kemudian saya berperan sebagai apa saja di situ karena itu sudah pilihan saya, maka di Iya, situ letak sebuah tanggung jawab berada kayak gitu Bu Septi. Itu yang saya pegang, komitmen yang saya pegang Bu Septi. iya. Alhamdulillah banget Ibu Putri ya, dengan Bu Putri tanggung jawab, insya Allah akan melatih kejujuran Bu Putri juga. Nah, perlulah Bu Putri, kayaknya kita sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial ya Bu Putri ya, pasti perlu bantuan dari orang lain. Kira-kira siapa Mm-mm. aja nih yang bisa Nah, membantu Bu yang Putri untuk dengar rekaman. apa Iya, namanya yang bisa membantu memaksimalkan ya, yang bisa iya. membantu teman, bisa rekan sejawat atau bisa kepala sekolah Hmm. atau rekan dari eh, lembaga lain ketika saya mengalami kesulitan dalam bertugas seperti itu Bu Septi. Alhamdulillah banget ya Bu Putri ya. Nah, untuk akhir dari percakapan kita, kira-kira apa nih yang Bu Putri rasakan ketika kita sudah dari tadi ngobrol Iya dari ya. Alhamdulillah Bu Septi, terima kasih. Saya jadi lebih lega, lebih plong, dapat solusi ya, dapat solusi atas apa yang saya galaukan, apa yang iya, saya kesulitan tentang membagi waktu gitu. Alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Nanti akan saya laksanakan. Terima kasih ya Bu Septi. Terima kasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Septi. iya nggak mau Bu Barangkali Bu Septi Putri. mau melanjutkan aktivitas selanjutnya, silakan Bu Septi monggo. Terima kasih Ya, sekali Bu Septi. langsungkan Bu Putri kalau ada apa-apa silakan hubungi saya saja. Dan insya Ya. Allah kalau saya bisa membantu pasti saya akan membantu. Semangat terus ya Bu Putri ya. Oke, Semoga semangat. Makasih Bu sukses. Septi. Iya. Ya.